Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya teman-teman ya. Kali ini kita ada project iseng-iseng, kita mau bikin rak gudang dari besi sikulbang seperti ini. Kita butuh satu box besi sikulbang, ini ukuran 1,3 mili kalau nggak salah ya. Untuk panjang sisinya itu 4 cm kali 4 cm, atau mungkin realnya 3,8 cm kayaknya gitu. Ini ada 10 batang, sudah include bautnya dan juga sudah include besi sikunya untuk penguatnya. Ini kalau kalian kurang bisa di order di marketplace, harganya sangat terjangkau ya teman-teman ya. Jadi kita butuh satu box seperti ini aja, bisa buat rak gudang yang cukup besar ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk tahap pertama atau tahap awalnya kita butuh desainnya dulu ya. Kita gambar dulu untuk rangkanya agar tidak terpotong sia-sia ya, atau salah potong, atau materialnya sisa gitu. Kita coba ukur sehingga besi ini pas gitu, nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi rencananya kita mau bikin 4 susun. Ini panjangnya 150, tingginya 150, dan lebarnya 50 cm. Ini kalau kita hitung-hitung seperti ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa praktekin di rumah. Jadi gambarnya seperti ini. Satu box itu isinya 10 batang. Satu batangnya itu panjangnya 3 meter gitu. Kalau kita total panjangnya adalah 3000 cm gitu ya. Kita butuh 6 tiang, jadi nanti dipotong ukuran 150 cm nya itu 6 batang, dan palang panjangnya juga 150 cm. Ini kita butuhnya 8 batang. Jadi nanti kalian tinggal kalikan aja setiap kebutuhan itu berapa batang dikali dengan ukurannya berapa. Sehingga nanti kita bisa tahu ya, ini tuh kita butuhnya berapa batang gitu. Jadi misalkan tiangnya ada 6 kali panjangnya itu 150 ukuran awal kita, jadi jatuhnya ketemunya 900 cm, dan palang panjangnya 8 kali 150 jatuhnya 1300 cm. Kemudian untuk palang pendeknya kita butuhnya 12 batang. Ini tinggal dikalikan aja ya teman-teman, 12 dikali 50 cm. Jika kita total, maka kita dapat panjang keseluruhan ada 2700. Jika kita bagi dengan satu batangnya 300 cm, maka kita akan mendapatkan kebutuhan batangnya itu 9 batang besi sikulbang. Maka ini kita sisa satu batang ya teman-teman, nanti kita bisa potong lagi untuk penguatnya. Karena rak ini cukup besar, sepertinya harus ditambah penguat seperti ini. Satu batang 300 cm, kalau kita bagi 50, maka kita akan mendapatkan 6 potong besi ukuran 50 cm. Jika kita hitung, maka kita kurang 2 potong ya, nanti bisa diorder di marketplace lah, murah itu, jadi nggak ada yang terbuang ya teman-teman ya untuk materialnya. Tahap selanjutnya langsung kita ukur-ukur dulu sesuai dengan apa yang sudah kita gambar. Ini cara ukurnya juga gampang banget ya, karena ukuran yang kita buat ini kan ukuran yang pas ya, nggak ada sisa sama sekali. Misalkan untuk panjang tiang ya, dibutuhnya 150 karena panjang batangnya dari pabriknya itu 300 cm, tinggal dipotong aja jadi 2 gitu ya. Gampang banget ya teman-teman. Tahap selanjutnya langsung saja kita potong-potong ya. Kebetulan ini kita pakai gerinda tangan
Kalian juga bisa pakai gergaji manual ya, gergaji besi manual juga bisa. Ini kebetulan kita pakai gerinda tangan ya teman-teman, kebetulan ada lah di rumah. Yang paling penting adalah safety-nya ya, jangan sampai ya terjadi kecelakaan ya, diusahakan safety gitu ya, covernya jangan dibuka gitu. Jadi seperti inilah, hati-hati, pelan-pelan, dan diusahakan mata gerindanya ini tajam ya, dan sudut-sudut sisa potongnya diusahakan juga dibersihkan biar nggak kena tangan, biar nggak luka. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk motongnya. Kemudian ini dia hasil potongannya seperti yang sudah kita gambarkan. Jadi benar-benar gak ada sisa ya, karena ini ukurannya adalah ukuran yang pas banget gitu ya. Seperti yang sudah kita gambar, untuk tiangnya kita butuh 6, untuk palang panjangnya 8, dan palang pendeknya ada 12. Ini dia ukuran 1,2 mili atau 1,3 ya, saya agak lupa sih, tapi cukup tebal ya teman-teman, sudah cukup lah untuk bikin rak gudang seperti ini. Kalau mungkin kalian beli di marketplace mungkin agak lebih tipis mungkin ya. Ini untuk rakitan awalnya kita rangkai dulu satu sisi ya, kita paskan dari atas sampai bawah, kemudian kita pasang plat sikunya di ujungnya gitu, di sudut-sudutnya, biar lebih siku, biar lebih presisi gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya siku gitu ya, biar lebih presisi gitu. Dan jika kita sudah selesai di tahap ini, tinggal kita copy aja di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya nggak usah diukur lagi, tinggal disamain aja dengan yang ini gitu ya. Kita bikin 2 dulu, karena kan ini butuhnya 3 ya. Yang tengah ini belakangan kita pasangnya. Jadi gampang banget cara pasangnya, tinggal disesuaikan dengan lubang yang sudah ada, pakai baut bawaan ya. Ini jangan dikencengin dulu, cukup di baut seadanya dulu ya, karena nanti kita masih butuh penyesuaian lagi biar nggak miring nanti rak gudangnya. Jadi kira-kira seperti ini. Nanti kalian butuh obeng ya, obeng ukuran 12 atau ukuran berapa gitu ya, agak lupa saya. Jadi seperti inilah. Oke, tahap selanjutnya langsung kita pasang untuk palang panjangnya seperti ini. Gampang banget kan teman-teman, gampang ya, tinggal disesuaikan lagi dengan lubang-lubang yang sudah ada. Dan jangan lupa untuk sudutnya diberikan plat siku biar lebih presisi gitu. Jadi gampang sekali, asalkan kalian tahu caranya, pasti bisa lah. Dengan alat seadanya kita bisa berkreasi seperti ini ya teman-teman. Kelebihan rak seperti ini tuh banyak ya. Salah satunya itu bisa dibongkar pasang gitu, karena sistem pengunciannya itu hanya baut seperti ini, nggak dilas atau nggak dipaku gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk kerangkanya. Nanti step terakhirnya tinggal kita pasang tripleknya, kita potong-potong dan kita sesuaikan dengan ukuran yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi nanti untuk ukurannya kira-kira seperti inilah, tampilannya seperti inilah. Ini cukup besar ya, cukup besar, sepeda anak pun bisa masuk di kolong rak ini. Tuh, gede banget kan teman-teman, dan sudah bisa dipastikan ini itu kokoh. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah kita siapkan tripleknya. Ini kita pakai ukuran tripleknya 8 mm. Ya, kalau menurut saya sih ini minimalnya ukuran 8 mm ya, karena
kebetulan ukuran raknya ini cukup besar ya, jadi kita pakainya yang 8 mili. Jadi nanti tinggal diukur saja sesuai dengan yang sudah kita siapkan tadi ukurannya ya. Jadi ukurannya itu 50 cm kali panjangnya 150. Jadi ini kebutuhannya itu kira-kira 2 lembar ya, karena ukuran triplek ini kan nanggung ya. Triplek ini kan ukurannya 120 kali 240, sementara kita kan kebutuhannya 150 kali 50, jadi nggak pas gitu ya, pasti ada sisa. Makanya kita butuhnya 2 lembar triplek. Ini kira-kira harganya tuh 88.000, mungkin sampai 90 gitu ya. Dan kita potongnya pakai gergaji Jepang kayak gini. Tadi udah dikasih minyak ya, biar gampang lah motongnya gitu. Jadi kelebihan gergaji ini tuh potongnya rapi karena gigi gergajinya itu kecil-kecil teman-teman, dan sistem potongnya pun ini nggak didorong tapi ditarik kayak gitu. Jadi potongannya lebih rapi, gampang ya. Pasti teman-teman bisa lah untuk praktek di rumah. Sekali lagi ini low budget ya teman-teman, benar-benar hemat. Jika kalian bandingkan dengan harga rak gudang yang ada di pasaran, pasti jauh lah ya. Mungkin enggak rugi sih, mungkin kalian cuma butuh waktu tambahan aja di rumah untuk bikinnya gitu. Baik teman-teman, ini dia untuk step terakhirnya, karena tadi sudah kita potong dan yang bagian atas sudah kita pasang. Ini dia hasilnya. Terakhir kita pasang yang bagian bawah, dan juga nanti kita juga di setiap kaki raknya ini kita pasang karet ya teman-teman. Bisa diorder di marketplace lagi, harganya murah, paling 1.500 ya atau 2.000 gitu ya. Ini ada 6 kaki jadinya. Dan kalian kalau mau lebih cantik lagi mungkin bisa di finishing pakai cat ya untuk tripleknya, karena raknya juga sudah cantik, warnanya putih gitu ya teman-teman. Ada juga yang warna merah, ada juga yang warnanya abu-abu gitu, tinggal disesuaikan dengan selera kalian. Kalau kalian mau lebih kuat lagi, bisa triplek ini dilubangin dan dibaut dengan besinya ya. Kalau nggak dibaut pun juga sudah kuat. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ditunggu next videonya. Terima kasih.